Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang di rumah, berjumpa lagi dalam podcast Educational Talk Universitas Bosowa. Alhamdulillah, saya Nabila Arif Kawaluddin akan memandu podcast pada hari ini. Nah, pemirsa setia Educational Talk yang ada di rumah, hari ini di tengah-tengah kita udah kedatangan salah satu dokter dari klinik Bosowa. Nah, halo dok, selamat pagi waktu Makassar dok. Selamat pagi teman-teman. Oke, dok, mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu dok, dan sapa-sapa dulu pemirsa yang ada. Jadi saya dengan Dr. Gigi Nikmatullah Jaya. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk hadir di podcast dari Universitas Bosowa untuk diskusi bincang-bincang terkait masalah gigi dan mulut mungkin. Oke, berarti spesialisasinya dokter ini memang di gigi dan mulut. Iya, betul. Tapi kalau boleh tahu sudah berapa lama di klinik Bosowa? Kalau untuk ikut aktif di klinik Bosowa itu dari September 2023. Oh, berarti udah 2 tahun yang lalu. Sudah. Oke. 2 tahun. Oke, jadi panggilnya Dok Jaya. Wah, Dokter Oke. Jaya, Dokter J juga. Oke, Dok Jaya. Oke, Dok. Jadi hari ini kan kita bakal bahas soal kesehatan gigi dan mulut, dan itu mungkin salah satu hal yang paling sering dialami oleh semua orang gitu, soal kesehatan gigi dan mulut. Tapi sebenarnya dok, sebenarnya bagaimana sih, apa sebenarnya kesalahan paling umum yang dilakukan sama orang-orang dalam melakukan perawatan gigi dan mulut itu? Jadi mungkin untuk perawatan gigi dan mulut dalam kehidupan sehari-hari ya yang paling sering dilakukan kesalahan yang pertama mungkin dari waktu menyikat gigi. Ini baik dari segi anak-anak, orang dewasa seringkali keliru dalam waktu menyikat gigi. Idealnya kan pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Tapi pada praktiknya banyak yang pagi saat mandi pagi, sore saat mandi sore, malam tidak kebagian. Jadi apabila dia sudah mau tidur, itu sisa makanan dari habis makan malam itu tinggal. Nah, itu yang pertama. Mungkin terus yang kedua, metode menyikat gigi. Ya, jadi dalam membersihkan gigi, khususnya menyikat gigi, itu kalau menyikat gigi itu nggak usah keras-keras. Nah, ada teknik-teknik menyikat gigi seperti roll and dash. Jadi tidak serta-merta kita sikat gigi dengan tekanan yang kuat. Nah, itu bisa bikin giginya abrasi, bisa bikin giginya ngilu. Apalagi kalau pakai sikat gigi yang bulunya kasar, bulunya keras itu, itu. Itu yang paling sering. Oke. Berarti memang tadi sikat gigi minimal 2 kali. Oke. Tapi saya dok kadang 3 kali dok. Itu kalau lebih bagaimana? Apakah ada konsekuensi nggak tuh? Kalau Itu gimana dok? untuk frekuensi menyikat gigi misal di 3 kali itu tidak apa-apa juga. Yang tidak boleh kalau misalnya cuma 1 kali. Kalau 2 kali boleh, 3 kali pun boleh. Malah pembersihan mulut yang lebih optimal itu lebih bagus juga. Kalau misalnya kita sikat pagi, kita sikat sore, kita sikat juga malam. Tapi yang nggak boleh kalau misalnya malam nggak disikat gitu. Jadi sisa makanannya nginap. Nginap. Berarti memang yang wajib itu pagi dan malam di. Sikatnya bagus pagi sama malam. Oke dok. Nah dok, ini kan biasa pernah saya lihat kayak kita diharuskan untuk kontrol gigi gitu, mungkin setiap beberapa kali. Nah itu sebenarnya apakah itu sesuatu hal yang wajib nggak dok kita kontrol gigi? Misal 6 bulan dalam 1 tahun 2 kali gitu. Itu gimana dok? Jadi kalau untuk kontrol ke dokter gigi itu baiknya memang dilakukan, itu diamalkan. Minimal 1 kali per 6 bulan. Ada keluhan atau tidak ada keluhan. Kenapa? Yang pertama kita dalam proses untuk mencegah gitu. Jadi sebelum giginya lubang, sebelum giginya rusak, kalaupun ada keluhan-keluhan yang mungkin ya masih kayak seperti ngilu, itu bisa dicegah dengan kontrol rutin setiap per 6 bulan. Nah, pencegahan ini tujuannya untuk mencegah kerusakan yang lebih parah di gigi. Jadi kalau misalnya giginya sudah mulai ngilu, itu berarti ada indikasi entah lubang, gigi hipersensitif. Nah, kalau kita
konsultasi ke dokter, tentu pencegahannya lebih dini, perawatannya lebih simpel, perawatannya lebih mudah. Nah, tapi kalau misal kita tidak rutin kontrol, misalnya per 3 tahun, 4 tahun, nanti sakit baru ke dokter gigi, perawatannya tuh bisa lebih kompleks. Misal kayak kalau giginya sudah abses, giginya eh, sudah bengkak pipinya, nah itu pasti perawatannya berulang-ulang. Nah, di sini biasanya juga yang menjadi kendala kalau orang rawat giginya. Nah, itu kan kalau sudah perawatan, misal perawatan saluran akar, itu mereka kadang kunjungannya 5 sampai 6 kali juga ya. Sering, dan kalau pasien sudah kunjungan ketiga, kunjungan keempat sudah malas, jadinya tidak tuntas. Nah, untuk mencegah perawatan yang berat kasusnya menjadi berat, itu bagusnya dilakukan pencegahan. Jadi per 6 bulan minimal, kalau 6 bulan tuh datang diperiksa keseluruhan, kemudian dilakukan scaling, kemudian perawatan-perawatan tambahan seperti untuk gigi hipersensitif ya, kalau ada yang dulu itu. Oke, jadi memang lebih baik mencegah daripada pengobati gitu. Ngomong-ngomong tadi Dok sempat disinggung soal gigi sensitif. Nah, itu kalau semisal kita merawat gigi yang sensitif, apakah ada semisal perawatan khusus atau pasta gigi khusus gitu yang dipakai? Oke, kalau pasta gigi sensitif tuh penyebabnya ada beberapa ya. Kalau yang pertama mungkin karena makan yang dingin atau makanan yang manis. Kemudian kalau giginya memang hipersensitif, itu bisa dicegah dengan pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi kandungan fluor ini yang nantinya bisa mencegah gigi ngilu. Nah, apabila ngilunya bertahan di situ, misalnya sudah sikat gigi pakai pasta gigi sensitif terus masih ngilu, bagusnya kita cek ke dokter gigi. Karena biasanya di situ ada indikasi bahwa giginya sudah entah abrasi, erosi. Nah, itu tadi karena sikat gigi yang terlalu keras, jadinya bagian gigi dekat gusi itu terkikis. Nah, itu yang bikin sensitif. Kemudian yang kedua juga sering makan yang asam-asam. Bisa jadi juga untuk kalau konsumsinya makan yang selalu asam-asam, nah biasanya juga giginya sensitif, itu bisa dicegah pakai pasta gigi yang mengandung fluoride tinggi. Nah, jadi itu tidak cukup dengan pasta gigi biasa, harus dengan pasta gigi yang tinggi fluornya. Tapi ini juga harus konsul ke dokter. Bagusnya konsul supaya tidak nonton-nonton iklan, oh bagus nih, akhirnya boncos, beli ini, beli itu, beli ini. Kemahalan. Betul. Beli ini, beli itu, akhirnya tidak ngefek sama sekali. Padahal mungkin ada pasta gigi yang lebih recommended, yang sesuai dengan kondisi klinis giginya, itu lebih bagus dan lebih worth it. Makanya bagusnya kalau konsul ke dokter gigi tadi kan, periksa tiap 6 bulan. Oke. Nah, kalau pasta gigi, kalau sikat giginya sendiri Dok, itu gimana? Apakah harus yang bulunya gimana? Terus apakah ya ada bentuk tersendiri dari sikat gigi gitu? Kalau untuk pemilihan sikat gigi, yang pertama mungkin ya bagusnya kalau kepala sikat giginya tuh kecil. Nah, kenapa? Supaya dia bisa menjangkau gigi bagian belakang. Nah, karena sering kali kita lihat bahwa yang sakit tuh gigi belakang. Nah, yang pertama kenapa bisa sakit? Karena proses sikat gigi, pembersihan gigi itu tidak sampai di situ. Nah, kalau sikat giginya tuh besar, bulunya tuh keras, yang pertama pasti biasanya rentan sariawan kalau disikat sampai belakang. Terus yang kedua biasanya tuh pasien itu mual gitu. Kalau disikat sampai belakang Dok, mual ya? Iya, benar-benar. Sikat giginya kebesaran, gedean, jadi diganti yang kecil, kemudian bulunya yang halus. Nah, bagusnya seperti itu supaya pembersihannya sikat giginya tuh maksimal sampai di belakang. Karena kalau gigi bungsu itu tidak dibersihkan, yang pertama rentan lubang, tinggal karang gigi, sakit lagi, abses lagi. Nah, itu lebih kompleks. Jadi kalau untuk pemilihan sikat gigi, kriterianya bagusnya yang kepalanya kecil dan bulunya halus, supaya dia bisa menjangkau bagian-bagian gigi yang belakang sekali, yang kadang tuh sering nyangkut makanan di situ, dan tidak direkomendasikan untuk pakai tusuk gigi. Nah, karena kalau pakai tusuk gigi sangat tidak disarankan sih, apalagi yang bahannya bambu gitu. Dari kayu itu bisa memicu iritasi di gusi. Karena ditusuk-tusuk, bagusnya kalau tidak sikat gigi, kumur-kumur boleh, atau pakai benang gigi dental floss, itu lebih recommended. Oke. Ya, Dok. Ngomong-ngomong soal kumur gigi, tadi sempat dibilang. Ya. Nah, kalau obat kumur itu sebenarnya
perlu nggak sih dok kita gunakan, atau justru kira-kira ada mungkin resiko yang bisa terjadi dalam mulut, itu gimana? Kalau untuk penggunaan obat kumur sebaiknya ya kalau bisa dengan resep dokter tentunya, karena obat kumur itu mengandung bahan-bahan kimia yang tugasnya membersihkan gitu. Jadi dosisnya harus diatur. Nah, kadang tuh pernah saya lihat pasien, dok saya pakai obat kumur tiap hari, malah kayak aneh rasanya mulutku. Iya. Jadi untuk penggunaan obat kumur itu sebaiknya dengan resep dokter. Nah, tentu kita lihat juga kondisi mulutnya dulu. Ini apakah butuh obat kumur? Misalnya pun butuh, mungkin dalam seminggu 2 kali dipakainya. Kemudian obat kumur kan ada beberapa jenis juga. Nah, itu harus sesuai indikasinya. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan karena obat kumur kalau misal kita gunakan berlebihan itu bisa membunuh bakteri baik. Nah, di mulut kan itu ada bakteri baik, artinya bakteri itu yang normal ada di rongga mulut. Nah, itu tidak boleh juga dihilangkan. Nah, karena bisa mengganggu keseimbangan rongga mulutnya. Jadi bakteri-bakteri yang di dalam itu tidak semuanya jahat gitu, tidak semuanya bikin masalah gitu. Jadi obat kumur sebaiknya harus dengan resep dokter, jangan dibeli itu, dibeli dipakai tiap hari biar mulutnya tidak bau. Tidak juga. Jadi permasalahan wangi atau tidaknya tuh kalau dari gigi pasti, kalau misalnya ya mohon maaf kalau tidak sedap itu biasanya ada bau mulut. Yang pertama mungkin karang gigi, lubang gigi, frekuensi menyikat gigi, paling di situ. Nah, obat kumur itu ya harus dengan resep dokter. Jangan ada yang bilang pakai tiap hari itu biar wangi. Wangi. Itu kadang bapak-bapak itu, ayah saya juga gitu sih. Tiap hari pakai kumur terus kasih sikat gigi. Nyikatnya sampai mulut. Iya, betul. Itu bisa bikin giginya ngilu, abrasi, dan ya biasanya kan pandangannya orang kalau disikat keras tuh bersih. Enggak. Nah, gigi itu bagian dari anggota tubuh yang harus dirawat juga pelan-pelan. Bukan dengan tekanan tinggi dengan harapan kalau ditekan keras tuh akan bersih. Enggak, juga malah bisa memicu abrasi. Dan itu bisa bikin giginya ngilu, bisa bikin sakit. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan biasanya pasien. Dok, saya tiap hari sikat gigi, tiap hari pakai obat kumur, kenapa gigiku sensitif? Ya, karena polanya gitu, metodenya juga keliru. Gitu. Jadi harus disayang-sayang ya, giginya, betul, diperlakukan selembut mungkin. Betul, karena sisa makanan tuh bukan kayak kerak juga lah. Kalau misalnya ada sisa-sisa misalnya, mohon maaf, kalau rokok tuh akan ada stain. Nah, itu stain dibersihkan pakai stain remover, bukan pakai sikat gigi. Disikat sampai kapanpun itu rasanya nggak sulit hilang gitu. Berarti memang ada treatment khusus untuk rokok? Betul. Kalau dia merokok ya baiknya sering-sering ke dokter gigi. Gitu. Dicatat ya pemirsa yang sering merokok. Oke dok. Ini nih biasa juga mungkin sering scroll TikTok gitu kan, kadang ada perawatan buat memutihkan gigi. Nah, itu sebenarnya bagaimana dok kalau dari segi medis? Oke, jadi terkait pemutihan gigi ya, kalau untuk gigi sendiri kita kan ada yang kayak misalnya pandangan kita kalau giginya putih itu bagus, itu cantik, itu estetik. Sebenarnya enggak juga gitu. Jadi warna gigi itu untuk setiap orang bagusnya itu disesuaikan dengan warna kulitnya, dengan rasnya kita di Asia. Karena untuk warna gigi sendiri itu untuk orang Asia, Eropa itu juga beda-beda. Nah, jadi ada warna-warna tersendiri, bukan kayak seperti yang kita kejar semakin putih semakin bagus, semakin putih semakin bagus, enggak juga. Malah sering ada tuh produk-produk di Shopee, pakai ini bisa memutihkan, ini memutihkan, enggak. Justru kita kadang boncos kalau beli yang seperti itu, gitu. Karena kalau kita untuk pemutihan gigi, saya rekomendasinya ke dokter gigi dulu, biar ditentukan shade warna giginya. Oh, ini putihnya segini aja, ini putihnya segini. Karena penggunaan untuk pemutihan gigi ya, kalau enggak dengan dosis dokter, itu bisa menyebabkan gigi malah lebih ngilu. Misalnya yang kan dia kekuningan gitu. Kan ada dosis-dosis tersendirinya untuk bleaching itu. Dia enggak serta-merta bleaching terus, dia sampai putih, enggak. Jadi kita bisa atur warna maksimalnya di sini. Nah, sebaiknya dosisnya tuh segini. Nah, itu
tentu tiap-tiap orang beda. Nah, makanya kalau kita dapat iklan, dapat artikel pasta gigi ini memutihkan, ya enggak juga gitu. Itu ya yang namanya kan marketing juga ya. Iya betul-betul dok. Tapi sebaiknya kalau untuk ngejar warna gigi yang pertama dikejar tuh bersihnya dulu. Kalau habis bersih kita rutin scaling. Setelah scaling, nah kita bisa pindah tuh cari warna gigi yang ideal tuh. Untuk saya nih cocoknya gimana ya dok? Jadi kayak gitu. Jadi jangan kejar asal putihnya karena kalau misalnya warna kulitnya gimana, terus warna giginya juga gimana kan enggak harmonis gitu. Betul-betul. Makanya kalau kita ke dokter gigi tuh diukur dulu di warna giginya nih cocoknya di mana gitu. Karena ada shade-nya. Ada warna A1, A2, A3. Nah, itu semua kalau kita ke dokter gigi tuh diukur. Jadi enggak langsung nih duduk putihin. Ya enggak. Berarti emang selain muka, gigi juga ada shade-nya nih dok? Iya jelas lah. Itu tuh gigi ada shade-nya. Jadi untuk warna gigi misalnya ya giginya agak kekuningan, kuning. Nah itu disesuaikan semua supaya nanti kalau misalnya dia pun ada karies, nah itu bisa ditambal dengan warna giginya. Nah jadi kalau ke dokter gigi untuk mencegah gigi berlubang juga bisa. Kalaupun gigi berlubang di bagian depan dan takutnya orang kan nggak mau tambah karena mohon maaf dibilang dia dibur gitu, dibuang jaringannya. Nah, dalam prosedur medis itu memang diperlukan untuk membuang jaringan yang lubang itu. Nah, supaya nanti yang jaringan yang rusak itu diganti dengan warna tambalan gigi. Supaya warnanya senada lagi. Jadi, tidak asal putih itu bagus, asal putih. Berarti memang tetap disesuaikan lagi kembali ke orangnya. Betul, betul. Dan selain orangnya tuh ada rasnya juga. Jadi, Asia gitu gimana warnanya. Jadi, bahan-bahan pun disesuaikan dengan rasnya kita. Ada yang Asia, Amerika. Biasanya tuh beda. Meskipun beda dikit, tapi kalau untuk sudah diaplikasikan tuh kelihatan bedanya. Ini kayak fun fact baru kalau ternyata gigi itu tergantung ras juga. Iya, jelas. Warnanya, bentukannya malah juga, bentuk giginya. Bentuknya juga dok? Iya, betul. Ada ciri khasnya masing-masing. Makanya ada tuh yang kalau bilang iklannya yang pakai gigi orang Eropa tuh cantik gitu. Ya beda lah kan kita di Asia. Ada anatominya yang tersendiri. Oke. Oh ya tadi sempat disinggung soal gigi berlubang. Biasanya mungkin orang di sekitarku, semisal kalau lubangnya kecil kayak ya udah biarkan saja. Nah itu sebenarnya ketika lubangnya kecil itu apakah harus segera ditambal atau bagaimana dok? Nah ini tadi yang saya bilang nih kaitannya dengan kontrol per 6 bulan. Jadi untuk kita sebutnya kalau di medis itu karies. Nah, karies itu lubang gigi yang terbentuk. Nah jadi lebih bagus lagi kalau sudah kayak hitam kecil-kecil itu bagusnya diangkat hitam-hitamnya kemudian ditambal. Bagusnya ditambal karena kenapa? Kalau misal ya dibiarkan lama-lama dia tambah besar pasti. Dia tuh bukan sembuh dengan sendirinya gitu. Hilang hitamnya sendiri terus recovery lagi enggak. Yang hitamnya tuh semakin kecil semakin bagus biar dia diangkat. Malah sebelum dia menghitam ada yang namanya treat fisur silang. Apa itu? Nah, itu treatmentnya untuk mengisi celah-celah gigi itu. Jadi kan gigi ada anatominya, ada fisur-fisurnya. Nah, sebelum dia lubang, sebelum dia karies, nah bagusnya itu diisi dulu. Nah, supaya sisa-sisa makanan tidak masuk ke situ. Jadi itu salah satu bentuk treatment untuk mencegah gigi berlubang. Kalau misalnya sudah berlubang ya harus ditambal. Tidak bisa tidak. Berarti memang harus wajib hukumnya ya. Ya wajib hukumnya. Oke dok. Oke. Kalau semisal ini kita beralih ke perawatan gigi untuk anak-anak. Gitu. Nah sebenarnya kapan sih waktu yang cocok atau kapan waktu ideal untuk membawa anak-anak dibawa ke dokter gigi? Kalau untuk anak-anak sendiri, dokter gigi tuh sedini mungkin lebih bagus. Jadi anaknya dibawa ke dokter gigi bukan untuk dilakukan misalnya tindakan yang ekstrim-ekstrim, enggak. Pengenalan ke dokter gigi tuh diperiksa, dia belajar duduk di dental unit, belajar konsultasi dengan dokter, itu membangun supaya
mindset pola pikirnya tuh, oh ke dokter gigi tuh nggak seseram itu. Nah, karena banyak yang anak-anak sekarang dibawa ke dokter gigi tuh tantrum. Belum baru masuk di pintunya sudah diseret-seret. Nah, treatment ke dokter gigi, treatment ke dokter gigi itu sedini mungkin tuh lebih bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sudah besar, pernah nih saya ambil contoh kasus ya, untuk pasien. Dia sampai besar tuh trauma ke dokter gigi. Nah, dia bilang kenapa dok? Waktu kecil saya tuh dipaksa gitu, disuruh duduk, dipegang ki, kemudian ditahan tangannya. Nah itu kan enggak. Jadi kita kenalan dulu. Oh, ini perawatan ini kalau enggak dirawat tuh kayak gini. Ini kalau misalnya lubangnya dibiarkan tuh enggak bisa makan yang enak-enak lagi. Kalau misalnya minum susu sambil tidur, giginya bisa lubang. Nah, kalau giginya lubang bisa sakit. Kalau giginya sakit tidak enak makan, itu tuh harus dijelaskan gitu supaya anak-anak itu belajar. Nah, jadi kalau ditanya kapan waktu pas untuk ke dokter gigi tuh dari anak-anak sedini mungkin. Nah, kalau dia sudah bisa belajar untuk eh, dokter gigi tuh tidak menyeramkan, dokter gigi tuh diperiksa saja. Kalaupun ada yang sakit, tujuannya kan untuk mengurangi rasa sakitnya. Jadinya anak-anak tuh lebih bisa berdamai gitu. Nggak perlu diseret-seret. Iya. Keingat ini dok, Upin Ipin. Iya. Sini Upin Ipin yang ditarik-tarik sampai ke dokter gigi. Yang temannya bikin takut-takut kan? Iya. Nah, itu satu gigi. Ya. Itu yang bikin rusak mentalnya anak-anak itu karena dari kecil tuh sudah disuapin ke dokter gigi tuh sakit, dokter gigi tuh dicabut. Nah, padahal enggak. Oke dok. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya dok. Apa kasus paling unik yang dok tangani dan bagaimana sih kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan dalam merawat gigi dan mulut? Kalau kasus unik ya yang pernah saya tangani itu yang cabut gigi tapi akar giginya tuh sudah agak tertutup gusi. Nah, ini pasiennya tuh sudah agak tua gitu ya. Uniknya kenapa ya? Karena dia kira tuh gusinya saja yang bengkak. Nah, pas dicek, oh ternyata ada sisa akar giginya. Nah, terus dia bilang, ih ini sudah dicabut dok. Dia bilang, ini dicabut di mana? Ini dicabut sendiri. Ya, saya bilang ini mahkotanya tuh yang tercabut tuh cuma mahkotanya. Akar giginya masih ada. Nah, kalau akar gigi tinggal itu kan biasanya kalau kita makan yang keras-keras, makan kerupuk, nah, misalnya itu kan pasti kalau kena beban punya tuh sakit. Nah, makanya dia ke dokter gigi pas diperiksa ya bekas. Nah, tapi penanganannya alhamdulillah sudah diangkat, sudah dicabut. Kemudian yang dicabut tuh sudah diganti gigi tiruan, jadi senyumnya bagus, sudah bisa makan kerupuk juga. Alhamdulillah. Nah, kemudian untuk kalau misal saran ya, yang sederhana mungkin ada 3 poin sih. Yang pertama, menyikat giginya. Frekuensi menyikat gigi itu penting sekali. Pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Nah, itu dulu, yang basic saja dulu. Kemudian habis itu rutin ke dokter gigi, periksa tiap 6 bulan, minimal 6 bulan. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, kalau ada keluhan, kalau ada sakit, kalau ada ngilu, janganlah kita nebak-nebak tuh, googling. Pencegahan perawatan gigi lubang gitu. Terus check out di Shopee. Tambal sendiri. Nah, itu jangan. Bagusnya kita ke dokter gigi. Sekarang kan juga dokter gigi sudah mudah kita temui. Ada di klinik, ada di puskesmas, di rumah sakit. Bahkan sekarang fitur-fitur seperti Halodoc itu memungkinkan kita untuk konsultasi dengan dokter itu sangat memudahkan. Nah, jadi itu saja. Mungkin pesan-pesan. Oke dok. Nah, sobat Educational Talk yang ada di rumah, nah itulah tadi perbincangan kita dengan Dr. Jaya. Nah, pokoknya sobat Educational Talk di rumah harus ikutin nih tips and trik merawat gigi dan mulut dari Dr. Jaya. Oke, pemirsa yang di rumah, itulah tadi segmen kita di Educational Talk Universitas Bosowa. Saya Nabila Rifka Waludin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.